Ya, dan tak terasa ini sudah 2 tahun lamanya kemudian genosida dilakukan oleh Israel terhadap warga Gaza dengan berbagai upaya baik itu dengan resolusi PBB yang nampaknya hingga saat ini tidak ada hasil. Lebih dari 67.000 warga sipil menjadi korban di sana selama 2 tahun sejak 7 Oktober 2023 sampai dengan hari ini sudah 8 Oktober 2025, tapi ternyata perdamaian masih belum bisa ditemukan di sana. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami. Ada Wanda Hamidah, relawan Global Sumut Flotilla. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadir juga bersama kami pengamat Timur Tengah TV One Irfan Maulana. Kang Irfan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Wanda, alhamdulillah sudah kembali dengan selamat ke Indonesia meskipun tentu ada rasa kekecewaan ya, tidak bisa kemudian menembus Gaza. Boleh tidak sih Mbak diceritakan begitu perjalanan Anda dari mulai Indonesia hingga kemudian bisa kembali lagi ke sini, Mbak? Saya secara pribadi akan berusaha dengan cara apapun untuk menembus Gaza. Sebelum Global Sumut Flotilla saya sudah melakukan, kita coba by land bersama dengan rombongan waktu itu ya. Global March to Gaza. Karena sebenarnya ini adalah untuk memperlihatkan kepada Palestina bahwa we are not our government, kita bukan pemerintahan negara kita. Kita akan standing karena Palestina sudah memberikan keteguhan dan kegigihan mereka untuk berjuang tetap berada di negara mereka, itu memberikan kita sisi kemanusiaan yang luar biasa gitu, bahwa we want to stand up for you gitu, bahwa kita ingin menunjukkan solidaritas dunia, dan ini nggak cuma Indonesia tapi kita ingin menunjukkan solidaritas dunia bahwa kami bersama Palestina. Dan penjajahan yang dilakukan oleh Israel selama 8 dekade, kurang lebih 80 tahun, dan genosida yang terjadi ini mengganggu dan meresahkan penduduk dunia, dan ini harus dihentikan. Dengan cara apa? Sebetulnya harusnya negara yang bertindak, negara-negara, pemerintahan negara-negara yang punya alat, yang punya senjata untuk menghentikan genosida di Gaza. Palestina ini gitu, tapi kemudian mereka tidak melakukan apa-apa sehingga terpaksa kami rakyat sipil yang harus membuka blokade terhadap pengepungan ilegal Israel terhadap Palestina hanya untuk memberikan bantuan humanitarian aid. Itu yang kita bawa adalah makanan, minuman, alat-alat medicine, obat-obatan, alat-alat kesehatan, oksigen dan lain-lain gitu. Jadi we have to stop this. Kita harus menghentikan ini somehow, dan ini nggak akan berhenti sampai genosida berakhir dan Palestina merdeka. Oke, Mbak Wanda, pada saat kemarin berkumpul dengan relawan dari seluruh dunia, ini bersamaan dengan sidang umum PBB juga di New York. Kurang lebih pembahasannya sama di sana. Termasuk Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa kemerdekaan untuk warga Palestina juga harus dilakukan di sana. Bagaimana tanggapan dari relawan-relawan dari seluruh dunia terhadap sidang umum PBB 2 pekan lalu? Pada saat ini sebetulnya Palestina udah tidak membutuhkan diskusi-diskusi dan rapat-rapat baik bilateral maupun multilateral, tapi yang dibentukkan adalah aksi nyata. Gitu, jadi just stop waiting ya. Stop menunggu, kita nggak bisa lagi lihat pembunuhan yang secara brutal dilakukan sampai detik ini, sampai hari ini, dan kalian tidak berusaha, it means government nggak berusaha untuk menghentikan itu, dan genosida nggak berhenti ketika kalian hanya rapat-rapat, dan kalian tahu bahwa itu tidak pernah digubris sedikit pun oleh Zionis Israel yang didukung oleh Amerika gitu. Jadi mereka merasa lebih tinggi dari hukum manapun, lebih tinggi dari hukum dunia, dan bahkan tidak mengignore PBB gitu. Itu dia. Di PBB udah jelas ya, ICJ sudah memutuskan, Mahkamah Internasional sudah memutuskan bahwa mereka melakukan genosida dan Netanyahu harus diadili, dan sampai sekarang mereka merasa di atas hukum dan mereka mentertawakan PBB dan mentertawakan dunia karena genosida terus berulang dan kalian tidak bisa menghentikan
Israel sama sekali. Dan seperti tidak ada yang bisa kemudian melawan Israel begitu. Tapi teman-teman relawan kemudian dengan tidak hanya Mbak Wanda dari Indonesia tapi juga dari seluruh dunia kemudian kemarin berkumpul untuk menembus Gaza. Tapi Mbak, banyak juga pertanyaan bagaimana kemudian kapal yang ditumpangi oleh Mbak Wanda dan rekan-rekan relawan lainnya kemudian sempat terhenti ya di Italia. Ya banyak hambatan. Banyak hambatan, banyak sabotase dari dalam negeri, dari luar negeri. Mbak? Itu banyak sekali. Tapi yang membuat saya berbesar hati dan merasa terharu karena ratusan orang yang diharapkan 300 orang partisipan dari Tunisia ternyata membludak jumlahnya dan lebih dari itu sehingga kapal aja nggak cukup dan setengah dari mereka adalah penduduk non muslim gitu. Jadi itu yang membuat saya terharu. Bahkan pemerintahan sekarang yang paling keras mengecam Israel adalah bukan pemerintahan, bukan Indonesia tentunya, bukan negara-negara Arab, tapi negara-negara non-Muslim seperti Spanyol, Kolombia, dan banyak negara lagi. Oke. Apa yang terjadi dengan kapal yang Anda tumpangi nih, Mbak? Kenapa kemudian kapal-kapal relawan lainnya kan ada sebagian yang bisa menembus kan ke Gaza? Ya, ada. Apa yang terjadi? Ya, saya gini, karena kita nggak punya kapal sendiri, Indonesia nggak punya kapal sendiri, jadi ini adalah pelajaran yang besar buat saya dan insya Allah nanti kalau kita akan mempersiapkan bahwa in the next flotilla dan pasti ada next flotilla lagi karena ini bukan flotilla yang pertama juga sudah dimulai dari 2010 kita lihat ada flotilla sebelumnya kemudian ada Handala, ada flotilla ini ada Mafi Marmara yang waktu itu juga mengorbankan nyawa karena 6 orang ditembak mati di Mafi Marmara ketika membawa humanitarian aid dan ini akan terus dilakukan sampai genosida terhenti dan insya Allah next time kita masuk dengan kapal yang lebih bagus, lebih layak yang kita beli dengan uang kita sendiri dengan kapal. Kalau kemarin kan saya masuk ke kapal yang memang bukan milik Indonesia sehingga kita harus berebutan dan terakhir kapal-kapal itu memang dalam kondisi yang kurang layak untuk melaju di Laut Mediterania. Gitu. Jadi itu pelajarannya ya, mungkin memang akan ada upaya ke depannya. Tapi apa sih Mbak yang kemudian hambatan-hambatan yang dialami kemarin oleh para relawan termasuk tadi kan Mbak Wanda sempat sampaikan ada sabotase apa sabotase yang dirasakan Mbak? Sabotasenya luar biasa ya. Pertama adalah ketika kita masih di Tunisia aja, kapal belum berlayar aja itu udah ada intimidasi drone 2 malam berturut-turut di jam yang sama, sekitar jam 12 sampai 1 malam untuk menakut-nakuti para partisipan. Kemudian yang kedua kapal-kapal banyak yang dalam kondisi tidak kurang bagus untuk berlayar ke Laut Mediterania. Kemudian di kapal-kapal itu pun rebutan, jadi dari Tunisia setengah partisipan udah tidak bisa masuk. Balik lagi di Sisilia, termasuk kapal saya 10 kapal tidak bisa lagi berlayar. Dari kendala kapal sampai kendala kapten kapal, ada kapal yang layak tapi kami nggak punya kaptennya gitu. Jadi banyak banget kendalanya dan ya saya rasa juga di Indonesia kalau banyak negara yang pemerintahannya mendukung Global Smooth Flotilla seperti Malaysia gitu ya, mereka bisa didukung full oleh government, tapi kita nggak mendapatkan dukungan pemerintah. Saya ke Kang Irfan, sudah 2 tahun genosida terjadi di sana, tekanan internasional juga sudah banyak begitu. Apa yang membuat ini masih terjadi sampai sekarang? Jadi, tapi pertama saya berikan apresiasi dan simpati dulu kepada Mbak Wanda dan tim ya. Ini merupakan aliansi global kemanusiaan, lintas agama, ras, etnis ya. Tujuannya satu adalah menembus blokade membuka blokade Israel terhadap 2 juta warga Gaza yang tengah menghadapi genosida. Ini upaya yang tidak hentinya ya dari masyarakat, mewakili masyarakat dunia yang masih punya hati nurani. Tapi poin penting dari saat yang 2 tahun genosida Gaza ini adalah mata hati warga dunia makin terbuka. Suka tidak suka ya, rela tidak rela dengan peristiwa ini, sudah 157 negara yang akhirnya menganggap negara Palestina itu ada. 157 negara sudah berdeklarasi two state solution, terutama negara-negara Eropa, sekutu Amerika dan sekutu Israel. Yang mereka juga berubah. Dan yang lebih penting juga adalah perubahan dari pandangan masyarakat dunia.
survei-survei di berbagai negara yang selama ini pelindung Israel itu sudah menunjukkan masalah ini berubah. Hari Senin kemarin misalnya Washington Post merilis survei terhadap opini warga Yahudi Amerika sendiri. Bayangkan 60% orang Yahudi Amerika menilai Israel melakukan kejahatan perang. 40% menilai ini genosida. Genosida itu bobotnya jauh lebih berat di atas war crime. Dan lebih tinggi lagi di kalangan warga Amerika non-Yahudi. Minggu sebelumnya di Ekonomis juga mengungkapkan hal yang sama. Terjadi pergeseran opini publik. Sekarang mayoritas orang dewasa Amerika menilai Israel itu melakukan kejahatan perang. Termasuk di kalangan pendukung Partai Republik, kalangan konservatif yang selama ini solid, loyal mendukung Israel. Termasuk di kalangan evangelicals, anak-anak muda. Kan ada kelompok evangelikal yang selama ini menganggap Israel itu bangsa pilihan Tuhan, itu adalah nubuat akhir zaman, mereka itu adalah punya keistimewaan untuk berbuat apapun. Itu sudah mulai bergeser di kalangan anak muda mereka. Jadi ini, dan Trump pun mengakui itu. Dalam wawancara di Daily Caller beberapa minggu lalu, Trump mengaku terkejut. Anak orang dewasa Amerika sudah mulai berubah pikiran. Tapi kalau apalagi anak mudanya kata dia. Kalau kita lihat live streaming ini, mungkin kalau dulu Holocaust, media nggak secanggih ini. Sekarang kita lihat live streaming 24 jam isinya pembunuhan demi pembunuhan demi pembunuhan. Dan itu sebabnya kenapa Israel membenci media. Banyak ratusan wartawan dibunuh di Gaza. 400 jurnalis. Karena jurnalis yang membuka fakta ini ke mata dunia. Itu bikin dunia berubah ya. Karena juga peran media. Dan kenapa? Karena banyak wartawan yang dibunuh. Wartawan yang dibunuh bukan cuma wartawan Palestina. Wartawan Reuters, wartawan CNN, wartawan berbagai media. Karena di situ mereka membuka fakta, dilihat oleh dunia apa yang terjadi di situ. Bayangin dalam 2 tahun 67.000 orang tewas, hampir separuhnya perempuan dan anak-anak. Nurani manusia mana yang bisa mentoleransi ini? Jadi ini yang membuka dunia. Itu sebabnya kenapa kita apresiasi betul tim relawan kemanusiaan kemarin bertaruh nyawa ya, Mbak Wanda dan kawan-kawan untuk menembus blokade ini. Dan ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Saya kira akan diikuti oleh gerakan-gerakan yang lain. Tapi terlepas dari situ saat ini, ada boleh saja Mbak Wanda pesimis dan yang lain, ada secercah kecil cahaya di ujung lorong gelap yang panjang. Hari ini delegasi Hamas dan delegasi Israel bertemu secara indirect ya di Mesir untuk membahas 20 poin proposal Trump. Dimediasi oleh Mesir, Qatar, Turki, Amerika. Konon mantu Trump juga hari ini, Jared Kushner, tiba di Mesir. Jared Kushner itu orang arsitek Deal of Century, Abraham Accord, yang terbukti gagal. The monster of the monster, the head of the monster. Deal of Century yang dirancang oleh Jared Kushner, yang saat ini hari ini tiba di Mesir, itu dulu merancang konsep perdamaian Timur Tengah, tapi tanpa membahas nasib Palestina. Dan terbukti gagal. Enggak, semua upaya bagaimana melakukan pembahasan Palestina tanpa orang Palestina. Nah, apakah kemudian Hamas itu akan kemudian perwakilan Hamas atau Palestina akan hadir? Kang Irfan dijawab sesaat lagi ya. Sejeda, kami jeda dulu pemirsa. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelumnya memang sejak awal 2 tahun lalu TV One selalu bersama dengan masyarakat Palestina. Kita selalu memberitakan mengenai hal ini dan kita juga berjuang bersama untuk mendukung kemerdekaan dari Palestina. Salah satunya juga kan media kita adalah satu-satunya media yang pertama kali menggunakan Shell Palestina pada saat memberitakan bagaimana Israel begitu kejamnya melakukan genosida terhadap Gaza dan juga Palestina, melaparkan masyarakat Gaza untuk kemudian melakukan genosida. Itu yang kemudian salah satu hal yang kita kecam, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Mbak Wanda dan rekan-rekan begitu ya yang telah terima kasih kepada TV One karena saya tahu banyak TV yang pro Zionis juga. Terima kasih banyak Mbak Wanda, terima kasih banyak apresiasinya. Kita kembali, Kang Irfan tadi sampaikan bahwa paling tidak ada secercah harapan begitu ya dengan adanya pertemuan negosiasi di Kairo di mana akan mempertemukan antara Hamas bahkan juga perwakilan Amerika. Tapi pertanyaannya, lagi-lagi kita nggak mau terima bahwa kemudian setiap pembahasan kemerdekaan Palestina, tapi pihak Palestina maupun Hamas tidak dilibatkan di sana. Saya katakan ini secercah harapan di lorong gelap yang panjang 100 tahun konflik ini yang dimulai deklarasi Balfour tahun 1917 ketika Menteri Luar Negeri Inggris mengeluarkan deklarasi yang mengizinkan orang-orang Yahudi diaspora membangun homeland atau tanah air di tanah orang Palestina.
Ini konfliknya dimulai tahun 1917. Ini lorong gelap panjang selama 100 tahun lebih. Di situ terjadi ethnic cleansing, genosida, pembantaian, pengusiran, aneksasi, aparteisme, dan lain sebagainya. Ini sudah lelah dunia melihat ini. Nah, saya katakan secerca harapan itu, walaupun saya maklumi juga banyak yang pesimis, termasuk Mbak Wanda ya, karena seabad ini dihanati terus orang Palestina. Kenapa? Karena pada akhirnya ada jalan keluar untuk gencatan senjata dengan 20 poin proposal Trump. Betul. Ketika Hamas menerima sebagian dari poin tersebut, masih memberikan catatan terhadap poin yang lain, dan Israel juga menerima sebagian dan belum sepenuhnya menerima. Hari ini mereka bertemu dalam indirect talk di Mesir, dimediasi oleh Amerika, Qatar, Turki, dan Mesir. Di situ ada pembicaraan-pembicaraan tentang gencatan senjata dulu, karena ini pembantaian harus dihentikan dulu. Oke, perwakilan Palestina hadir? Khalil Al-Hayya sendiri, tokoh politik tertinggi Palestina hadir. Dari Israel ada Ron Demer. Dan konon Jared Kushner juga hari ini akan tiba. Dia termasuk arsiteknya Trump untuk Timur Tengah. Dia arsitek Deal of Century dan Abraham Accord yang terbukti gagal menjadi solusi perdamaian di Timur Tengah, karena Deal of Century-nya versi Jared Kushner dulu itu sama sekali tidak melibatkan Palestina. Tidak melibatkan membahas nasib bangsa Palestina. Nah, ini juga yang sebetulnya menimbulkan pesimisme di poin 20 poin Trump ini, karena dalam pembentukan ada yang namanya Board of Peace, Dewan Perdamaian yang akan memimpin pemerintahan transisi di Gaza. Yang di situ tidak terwakili unsur kepemimpinan Palestina. Beberapa orang diramalkan akan memimpin seperti Tony Blair, ada Najib Sawiris, dan ada juga seorang rabi Yahudi malah. Ada seorang ekonom dari Wall Street, ada juga seorang pejabat PBB yang akan memimpin ini dewan ini. Dewan yang akan berjumlah 80 orang ini kemungkinan hanya satu orang unsur Palestina. Ini yang menimbulkan pesimisme, karena khawatir ini mengulangi kegagalan Abraham Accord atau Deal of Century yang arsiteknya Jared Kushner. Tapi saya kira ini dunia berpacu dengan waktu ya. Apapun, ini sudah di atas meja, gencatan senjata dulu, Israel tarik dulu pasukan dari Gaza, kemudian segera pertukaran sandera dan tawanan, karena dunia sudah lelah melihat tiap hari orang-orang tidak bersalah dibantai. Stop dulu. Memang akan ada kerumitan berikutnya yang akan diselesaikan. Beberapa negara Arab juga memberikan catatan terhadap 20 poin ini. Ada yang harus dinegosiasi ulang. Terutama soal disarmament. Hamas sudah bersedia disarmament, tapi Hamas keberatan kalau diserahkan kepada pihak yang tidak mewakili Palestina. Jelas. Hamas maunya diserahkan kepada pemerintahan transisi teknokratis Palestina. Akankah ini menemukan jalan keluar? Saya harapkan setelah tercapai gencatan senjata dulu dan pertukaran sandera dan tawanan, serta ada jalan aman buat pemimpin Hamas untuk menjalani proses amnesti ke negara aman, diikuti dengan kepastian soal transisi pemerintahan yang mewakili Palestina. Jangan sampai lagi-lagi orang Palestina tidak dilibatkan atau diabaikan. Ini akan mengulangi kegagalan Abraham Accord yang arsiteknya Jared Kushner. Karena kan yang hari ini tiba di Mesir untuk ikut nimbrung dalam proyek proposal Trump ini. Oke, saya ke Mbak Wanda. Anda kalau sudah hadir. Saya sih melihatnya ini upaya buying time oleh Amerika dan Israel menghadapi tekanan dunia yang semakin keras dan semakin gencar ya. Karena kalau kita lihat di Palestina sekarang, land firm atau pertanian itu 95% udah hancur, infrastruktur building 89% udah hancur, food supply 85% sudah tidak ada. Bayangkan Anda punya rakyat hanya bisa masuk makanan 10% untuk rakyatnya, 90% udah nggak ada lagi. Ini tidak akan sengaja melaparkan warga ya. Dan yang terlibat dalam pertemuan itu adalah arsitek genosida dalam hal pembiayaan dan persenjataan. Jadi jangan terlena dengan tipu daya Amerika dan jangan terlena dengan tipu daya Zionis, dan tetap rapatkan barisan dan tetap tunjukkan solidaritas untuk rakyat Palestina, dan terus berikan tekanan terhadap pemerintahan di mana negara kita berada untuk send the army to unarm the Israel. Oke, rencana tadi di awal sempat disebutkan bahwa ada rencana untuk gencatan senjata dalam mungkin beberapa waktu saja begitu. Anda lihatnya gimana? Ini suatu hal yang positif? Gencatan senjata hanya seperti yang tadi Anda bilang, buying time begitu? Saya nggak pernah lihat Zionis meletakkan senjatanya.
Saya nggak pernah lihat, dan yang punya senjata itu mereka. Gitu. Kalau kita bicara Hamas, buat saya Hamas adalah pejuang kemerdekaan seperti Jenderal Sudirman. Dan senjata Hamas itu Gak seberapa. Gak sebanding ya. ujung jari persenjataan mutakhir yang digunakan 100.000 ton loh. 100.000 ton bom yang digunakan untuk menghancurkan Palestina. Berapa kali lebih besar dari Hiroshima dan Nagasaki. Kang Irfan, bagaimana kita kemudian bisa percaya paling tidak memiliki harapan dari pertemuan ini, karena kemarin 3 Oktober saja Israel sudah menyatakan akan melakukan gencatan senjata, bahkan juga menyampaikan kepada Hamas untuk kemudian melakukan pertukaran sandera begitu ya untuk mengakhiri genosida ini, tapi buktinya 4 Oktober serangan udara masih berlangsung. Ini memang salah satu kerumitan ya, karena selama pemerintahan Zionis militan garis keras yang berkuasa di Israel saat ini, memang wajar kalau orang seperti Mbak Wanda, para aktivis itu pesimis, atau orang yang paham histori seabad lorong gelap pembantaian karena ini. Setiap perjanjian yang dilakukan, setiap kejahatan kemanusiaan semakin banyak di situ. Jadi akan terlalu kelompok garis keras yang berkuasa di Israel selalu akan mensabotase setiap upaya perdamaian. Contoh, Yitzhak Rabin sendiri yang penandatanganan Oslo, penerima hadiah Nobel perdamaian, dan salaman dengan Arafat dibunuh oleh mereka yang sekarang berkuasa. Betul. Jadi orang yang berkuasa saat ini mewakili kelompok garis keras yang dulu mereka membunuh Yitzhak Rabin. Jadi kelompok yang tidak mau perdamaian. Salah satu menteri Israel itu, Bezalel Smotrich, menteri keuangan itu mengatakan, kami Israel tidak tunduk pada hukum internasional. Kami bangsa pilihan Tuhan. Kami tidak tunduk pada hukum internasional. Jadi buat mereka melanggar semua perjanjian, melanggar semua komitmen itu sah saja. They're above the law ya. Sebagai klaim karena mereka bangsa PBB bahkan gak ada marwahnya. Dan maksudnya mereka bisa ngomong Palestina itu binatang dalam tubuh manusia mereka dan layak itu human animal dan layak dibasmi dan layak dimasukkan dalam kerangkeng. Itu salah satu kerumitan ya yang terjadi saat ini dilemanya. Tapi kan begini, kita harapkan juga tekanan dalam negeri Israel. Survei terkini itu 70% publik Israel itu menghendaki stop war, hentikan perang, pertukaran sandera. Mereka sudah lelah, apalagi setelah mereka menyaksikan gelombang dukungan two state solution di PBB kemarin makin kecut tuh, dan mereka merasa sudah menjadi musuh dunia, sudah menjadi common enemy. Sekarang orang Israel tidak berani lagi wisata ke luar negeri ke negara-negara yang dukung two state solution, itu udah nggak berani. Netanyahu pun minggu kemarin waktu berangkat ke New York mau pidato, harus muter-muter itu dulu dia tidak melewati daratan Eropa, negara-negara yang okup Palestina. Dia selap-selip di selatan Italia, kemudian di Mediterania, ngelip di Gibraltar. Dia nggak berani lewat Spanyol, lewat Perancis. Satu pesan lagi, Indonesia jangan lupa untuk tidak menerima atlet Israel di sini, ya, yang sebentar lagi katanya akan datang. Jangan sampai kita terima kerjasama apapun, termasuk dalam hal olahraga. Tapi bagaimanapun saya sih masih tetap melihat ada secerca harapan. Ya. Pertama, ada bagian dari 20 poin Trump ini yang bisa applicable. Yang kedua, tekanan dalam negeri Israel. Di Israel sendiri ada kelompok yang tidak puas, antipati dengan yang berkuasa. Saya ingat Yair Lapid, pemimpin SAT, pemimpin oposisi Israel itu bahkan pernah pidato di sidang umum PBB. Dia Israel siap mendukung Palestina sebagai buah negara dalam konsep two state loh. Hanya saja Yair Lapid ini kemudian berganti, naik lagi Netanyahu, kelompok militan Zionis berkuasa lagi. Kelompok anti perdamaian yang merasa dirinya bangsa pilihan Tuhan. Yang merasa tidak perlu tunduk kepada semua hukum internasional. Meskipun juga two state solution ini kan juga sebenarnya tak mudah juga diterima oleh publik begitu ya Kang. Gini, two state solution itu paling tidak menjadikan jalan tengah negara-negara yang juga mengakui Israel akhirnya juga mengakui Palestina. Jangan lupa dari 157 yang mau two state solution itu 80% juga punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kalau ini dihindari, ini bubar jalan lagi nih gitu. Kira-kira gitu Mbak Wanda. Ya ini saya anggap terlepas dari pesimisme, secerca harapan di lorong gelap yang panjang. Di lorong gelap gulita. Yang abad ini loh. Paling tidak siapa tahu ini kan. Gitu. Baik, Mbak Wanda terakhir harapannya sebagai relawan begitu ya, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mendukung relawan, dan juga apa yang bisa kita lakukan sebagai media untuk mendukung dari kemerdekaan Palestina ini? Gini, bahwa kita makhluk dunia ini kasih lihat kepada dunia bahwa
yang terjadi di Palestina ini adalah dehumanisasi. Bayangkan seorang manusia tidak dianggap sebagai manusia dan layak dibunuh dan layak dimasukkan ke dalam kandang gitu. Human animal katanya. We have to say something about it kan, dan di saat ini menurut saya kita nggak cukup hanya bicara di media sosial aja, tapi harus melakukan aksi-aksi nyata untuk menstop genosida yang sampai detik ini masih kita saksikan secara live streaming, dan kita kasih lihat bahwa berikan tekanan kepada pemerintahan untuk disarm Israeli. Kalau semua rakyat seluruh dunia melakukan itu, harusnya genosida bisa berhenti hari ini juga gitu. Jadi tetap do something, melakukan aksi nyata untuk stop genosida. Oke, terima kasih banyak Mbak Wanda Hamidah, terima kasih Kang Irfan Maulana atas waktu bersama kami. Ini 2 tahun genosida Gaza yang tentunya menggugah lagi hati kita semua untuk tidak kemudian hanya berdiam diri. Betul ya, tapi aksi nyata kemudian untuk bisa membuka blokade, paling tidak memberikan rasa aman, solidaritas bagi warga Gaza. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Wanda, Kang Irfan. Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai skuad Garuda yang dipastikan untuk siap berlaga menghadapi kesebelasan Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia pada Kamis dini hari besok. Seperti apa persiapannya kami hadirkan untuk Anda.